Oke, assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kita lanjut lagi. Tadi terputus ya karena waktunya ya. Eh, Sebentar saja, sedikit lagi. Mana tadi tuh materinya? Wah, materinya malah menghilang ya. Mana PowerPoint-nya? Oh, ini dia nih ya. Nah, adanya deterioration of working capital. Nah, jadi modal mereka itu cenderung untuk habis ya. UMKM itu jadi gini, misalkan ya awalnya dia punya modal 5 juta gitu ya. Terus makin lama bukannya makin berkembang tapi malah makin habis. Jadi ketika mereka mau ini, mereka harus apa tuh ngumpulin lagi gitu ya. Bukan dikumpulin tuh bukan dari hasil usaha mereka, tapi memang dikumpulin tuh karena ada uang lain yang apa namanya, misalkan dia dapat hadiah apa gitu mungkin ya. Jadi yang mereka kelola itu cenderung habis gitu ya kalau UMKM itu terkadang ya. Bukan semua UMKM juga sih, tapi hampir sebagian besar ya. Adanya declining sales, adanya penjualan yang makin lama makin menurun. Ini juga masalah pada UMKM ya. Terkadang ya semangat jualnya tuh di awal-awal doang, tapi lama kelamaan ya, aduh capek udah nggak usah gitu kan. Akhirnya adanya declining profit ya. Akhirnya ya karena modalnya makin turun, penjualannya makin turun ya untungnya juga makin turun. Nah, akhirnya apa? Mereka karena makin turun ya mau nggak mau kan harus apa namanya, harus ngutang kan, harus utang ya. Jadi yang terjadi adalah utangnya makin naik ya, utangnya semakin meningkat. Nah, itu masalah pada UMKM. Nah, kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah ada pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Yang pertama, mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional yang lebih penting daripada dimensi moral. Dimensi material lebih pada dimensi institusional, dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosial lainnya. Ya, jadi terkadang ada yang bilang biarin aja lah apa namanya, kita makin habis gitu istilahnya tuh. Mereka tuh menganggap bahwa apa-apa kita habisin uang uang kita sekarang gitu kan. Nanti juga toh ada lagi gitu kan. Nanti juga toh ada apa namanya tuh kayak pinjaman kah atau apa gitu kan. Nah, jadi mereka tuh menganggap bahwa ya biarin aja kita habisin aja dulu sekarang gitu. Ya mah nanti ya nanti gitu ya. Karena ada yang berpikiran seperti itu ya. Adanya mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan yang pendekatan dari bawah atau bottom up yang berasal dari aspirasi pembangunan di tingkat grassroots. Jadi mereka bilang gini, ya pemerintahnya sih gitu kan. Ya, oke lah ya, tapi nggak gitu juga gitu loh ya. Ya kita juga harus memberikan aspirasi, dan mereka mengatakan ya habisnya nggak dukung sih gitu kan. Nah, adanya anggapan-anggapan seperti itu gitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa ya bisa dari atasannya begitu sih gitu kan. Nah, itulah anggapan-anggapan yang merusak ya, merusak apa namanya, pemikiran ya. Mereka menganggap bahwa nggak berkembang ya habisnya gimana, nggak ada ininya, nggak ada itunya gitu kan. Nah, itulah ya yang menjadi mitos ya. Lalu mitos lagi bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. Nah, ini kadang-kadang dapat duit berapa kalau ikut apa tuh program itu, duitnya dapat berapa? Nggak dapat duit kok, dapatnya ini kita dilatih. Nggak dapat duit, enggak ah. Nah, itu ya hati-hati ya. Jadi segala sesuatunya diukur dengan uang ya. Uh, yang penting dapat uangnya berapa gitu kan. Nah, ini bahaya ya. Kenapa? Karena oke, uang dipegang ya, uang dipegang, tapi gitu tidak ada keahlian yang akan habis gitu aja gitu loh ya. Ketika hanya ada uangnya saja tapi keahliannya tidak ada, ya akan ya selesai lah gitu ya. Uang satu gunung pun juga pasti akan habis ya ketika disikapi dengan cara-cara yang tidak logis ya, yang tidak baik gitu kan. Ya beli sana belanja sini ya, beli ini beli itu yang tidak penting-penting dibeli ya kan. Nah, itu ya. Mitos lagi bahwa pengetahuan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Kata siapa ya?
Nah, kata siapa? Impor tuh, wah dia kan pakai mesin kayak ini, kita kan cuma pakai tangan doang handmade. Justru yang handmade itu yang kuat, ya. Yang mesin itu justru kagak kuat, ya. Nah, justru apa namanya, buatan tangan tuh lebih mahal loh, ya daripada yang pakai mesin, ya. Nah, terus pakai mesin lebih higienis, oke, kalau memang mesinnya bersih, ya. Tapi kalau mesinnya kotor, nggak pernah dibersihin, ya, itu malah lebih bahaya, ya. Mereka mesin itu kan memproduksi barang sekali banyak, ya kan. Begitu ada satu alat mesin itu dia kena kuman, dia akan nyebar tuh ke seluruh produk yang ada di situ. Kalau pakai tangan kan kelihatan, ya kan. Cuci tangan dulu ya, yang pasti harus bersih lah cuci tangannya ya. Misalkan bandingin dengan handmade gitu, buatan tangan ya. Pastinya buatan tangan akan lebih bersih ya kalau si orangnya itu ya rajin-rajin cuci tangan ya kan. Bersih apa pakai sabun ya. Nah, itu ya. Lalu lagi ada mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien. Punya pemerintah ya, nggak efisien tuh, inilah, luar negeri itu bagus tuh. Nah, kalau juga jangan salah loh, ya, apa namanya tuh kasus-kasus eh, kasus-kasus apa namanya kayak dulu tuh ada namanya tuh kasus Enron ya, Enron yang kantor akuntan publik luar itu ya, sama apa tuh Enron, terus itu skandalnya luar biasa ya, itu dari luar negeri loh, mereka tuh tidak efektif loh, tidak efisien juga loh, bahkan ya mohon maaf ya, yang namanya apa namanya tuh eh, saya pernah dapat informasi ya bahwa yang namanya GCG ya ternyata induknya tuh GCG itu dari mana sih, dari Amerika ya kan, dari luar, dari negara barat ya kan, Good Corporate Governance ya, ternyata ya mohon maaf ya saya dapat informasi itu ternyata di sana aja GCG itu udah mati gitu loh ya. Good Corporate Governance itu ternyata mereka sendiri juga udah nggak ngejalanin, tapi kenapa malah mereka lempar ke kita gitu kan, seolah-olah mereka tuh paling ahlinya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi yang punya lokal itu bukan bukan berarti kita tidak efisien atau tidak ini. Oh, jangan salah ya. Yang punya Indonesia itu sangat bagus kualitasnya ya, produk-produknya. Contoh ya, ini teman-teman kan pasti megang uang ya. Nah, uang itu kan diproduksi oleh PT Peruri ya. PT Peruri itu memiliki kualitas pencetakan uang yang paling bagus ya di dunia internasional. Bahkan ya saya dapat informasi juga kalau negara-negara Eropa itu mencetak uang ya itu dari PT Peruri ya. Artinya apa? Bisa dipercaya. Ya, jadi jangan sampai ada anggapan kalau lihat ya made in Indonesia, ya jangan salah, made in Indonesia itu bagus, ya bagus. Ya kita tuh terkadang silau sama produk luar sih ya. Padahal ya belum tentu ngejamin bagusnya juga. Contoh lagi ya tahun 2002 ya, bola atau bola kan teman-teman yang laki-laki ini suka main bola ya, itu yang namanya bola di Piala Dunia ya, bolanya itu berasal dari kerajinan tangan dari Indonesia ya, karena bola buatan Indonesia itu ternyata lebih bagus daripada bolanya Nike, Adidas ya, yang merek-merek internasional itu, karena lebih stabil ya. Saya dapat informasi seperti itu ya. Itu tahun 2002. Lalu ada lagi mitos bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu akan apa yang diperlukan dan bagaimana memperbaiki nasibnya. Jangan salah, mereka justru paham. Banyak yang paham, mereka juga banyak yang sudah mengerti, oh saya ternyata salahnya di sini. Mereka nggak bisa bangkit, kenapa? Karena ya mau gimana lagi, tidak memiliki apa namanya modal gitu kan. Akhirnya mereka yang mau nggak mau jadi nggak bisa bangkit. Dan bukan berarti mereka itu nggak tahu, mereka tahu sebenarnya, tapi hanya saja butuh dorongan lagi gitu ya. Lalu mitos bahwa berbagai kemiskinan yang terjadi merupakan akibat ketidakmampuan, kebodohan dan kemalasan orang miskin sendiri. Nggak juga ya. Banyak juga kemiskinan itu bukan karena kebodohan, karena memang tidak adanya dorongan ya, tidak adanya uluran tangan orang-orang yang memang memiliki kelebihan. Yang kalau bahasanya itu
para agenia, ya orang-orang kaya gitu kan. Banyak kok sebenarnya dia tuh pintar ya. Orang-orang tuh ada orang yang pintar ya, seorang anak yang pintar karena ya mungkin nasibnya itu kurang bagus ya, dia akhirnya nggak bisa sekolah gitu kan. Ya namanya orang sepinter-pinternya orang ya kalau memang dia tidak pernah diasah, tidak pernah sekolah, ya pasti akan dianggap bodoh gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya itu pinter, kalau misalkan dia itu dilatih, pasti dia akan lebih cepat, ya lebih cepat pemahamannya, lebih cepat pemikirannya ya. Nah, jadi tidak selalu ya, tidak selalu bahwa yang namanya kemiskinan itu akibat dari ketidakmampuan karena pengalasan, bukan. Ada juga orang yang miskin itu karena memang dia tidak tidak dapat kesempatan, ya, tidak memiliki kesempatan. Nah, mitos bahwa efisiensi merupakan tujuan utama pembangunan dan tujuan dari alokasi sumber daya masyarakat. Nah, bukan ya. Tujuan dari pembangunan itu adalah untuk menyejahterakan ya, menyejahterakan masyarakat ya, bukan efisiensi ya. Efisiensi itu hanyalah salah satu cara, dia bukan tujuan ya. Efisiensi itu cara, bukan tujuan ya. Mitos bahwa sektor pertanian dan pedesaan merupakan sektor yang inferior. Wah, salah ya. Di luar negeri sana, yang namanya pertanian itu sudah sudah go internasional ya. Bahkan para petani itu bisa langsung mengekspor barang mereka. Nah, hanya kita saja mungkin yang menganggap itu inferior, padahal enggak ya. Bahkan ya mereka bisa langsung mengirim ke berbagai macam negara ya hasil produksinya ya. Nah, bilang yang tradisional itu inferior, enggak, justru yang tradisional itu malah bagus. Aman ya. Justru yang canggih-canggih itu yang pakai obat-obat segala macam itu justru bahaya ya. Nah, justru itu bahaya loh. Dan bahkan berdampaknya itu luar biasa jangka panjang ya. Dibilang kurang produktif enggak juga ya. Bahkan banyak kok hasil-hasil pertanian orang-orang zaman dulu itu hasil pertanian itu hasilnya tuh bagus-bagus, aman untuk dikonsumsi. Ya contoh gini deh ya, dulu ya kalau kita makan buah apel ya, itu hanya hanya ya mungkin ya jangankan dikupas ya, dicuci pun enggak ya. Makan buah apel zaman dulu ya itu jangankan kalau sekarang kan makan buah apel udah dicuci, dikupas ya kan, kulitnya dibuang ya kan. Kenapa sih? Takut kena pestisida. Nah, berarti apa? Nggak produktif kan? Masa dibuang gitu kan? Itu konsumtif ya. Nah, terus kalau dulu yang namanya makan buah apel, itu apel jatuh dari pohon langsung dimakan, itu aman ya. Kalau sekarang nggak dicuci, kulitnya nggak dikupas, dimakan, bisa diare. Kenapa? Karena ada pestisida, ada ini, ada itu, ya kan? Nah, berarti justru nggak produktif kan? Nah, jadi jangan salah yang tradisional itu justru malah aman, ya. Tradisional itu justru malah aman dan memiliki masa pengembalian investasi jangka panjang sehingga tidak perlu diprioritaskan pengembangannya. Oh, salah ya. Justru ya yang tradisional itu malah cepat. Kenapa? Karena alamiah ya. Contoh lagi gini ya, yang tradisional yang apa namanya tuh yang pakai teknologi yang sederhana atau alamiah lah ya. Contoh misalkan orang dulu tuh mengatasi hama tikus itu dengan apa? Dengan ular ya kan? Ular ya, dengan ular ya. Nah, sekarang ular ditangkap-tangkepin ya. Akhirnya apa? Tikus merajalela ya kan. Jadi udah biarkanlah pakai yang alamiah saja, yang apa tuh tidak merusak ekosistem ya. Lalu mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan ya. Nah, ini juga yang mitos keseimbangan dalam akses dan kepemilikan sumber daya pembangunan merupakan syarat penting untuk melakukan perubahan juga ya. Orang yang memiliki akses kepemilikan itu belum tentu mereka itu melakukan perubahan loh ya. Orang yang memiliki justru orang yang tidak memiliki itu banyak yang melakukan perubahan akhirnya mereka memiliki ya. Jadi jangan sampai menunggu saya kan belum punya, ya kan? Saya kan belum ini, belum itu, akhirnya nggak mau berubah. Itu salah. Justru ketika ketika dia itu belum mempunyai, ya dia justru malah ingin jiwanya tuh semangatnya tuh ingin memiliki gitu kan ya. Nah, contoh misalkan nih ya teman-teman yang laki-laki ya kan pasti ya ketika sekarang yang belum pada nikah nih pasti kan pada pengen nikah kan. Nah, apakah gini? Saya tanya, apakah teman-teman yang laki-laki ini pengen nikahnya itu apakah setelah memiliki ataukah sebelum? Pasti pada saat sebelum memiliki kan, begitu sebelum memiliki tuh pengen banget punya istri gitu kan.
Pengen banget punya istri, tapi begitu dia punya istri ya, nah baru tuh dia tahu oh begini gini ada perubahan gitu kan. Pasti dari yang belum punya dulu gitu ya, baru dia bisa melakukan perubahan. Tapi belum tentu orang yang udah punya itu baru berubah, belum tentu juga ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya pemahamannya ya tentang UMKM ini pada pertemuan kedua ya, bahwa ada beberapa mitos-mitos yang harus kita hilangkan dan juga ada beberapa hambatan-hambatan yang harus kita pikirkan ya, bahwa memang UMKM ini merupakan sektor yang paling penting. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan perekonomian secara merata ya, secara merata. Oke, itu mengenai materi pada pertemuan kedua ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak, Pak. Oke. Ada, Pak. Kalau memang tidak ada, ya terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Nanti materi akan saya kirimkan ya. Nanti bisa lewat siakat ya teman-teman ya. Saya akan mengoptimalkan siakat, mengabsen ya, dan juga akan saya share juga rekamannya melalui YouTube yang akan saya kirimkan juga di grup ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.